Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita melanjutin materi yang kemarin tentang mata kuliah fotografi jurnalistik. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang jenis-jenis foto. Nah, sekarang kita mau foto apa sih yang layak untuk diterbitkan di media massa. Jadi kita akan membahas tentang nilai-nilai foto atau kriteria foto jurnalistik. Ada beberapa jenis foto yang sekiranya layak untuk diterbitkan di media massa. Nah, pasti teman-teman akan berpikir seperti apa sih foto-foto yang layak untuk diterbitkan di media massa. Oke, yang pertama adalah foto itu harus bernilai informatif. Nah, di sini foto mampu menjelaskan secara ringkas apa yang ingin disampaikan. Jadi meskipun tidak dibarengi dengan kata-kata, foto itu bisa menjelaskan apa sih peristiwa itu gitu. Kira-kira ini foto apa? Demo. Demo. Tapi nggak ada bacaan demo. Kok teman-teman bisa tahu itu demo? Ya? Rame-rame. Rame-rame bisa aja lagi pesta. Tempatnya. Oke. Terus apa lagi? Tempatnya. Terus apa lagi? Bajunya. Oke. Nah di sini foto itu mengandung nilai informatif, berarti informasi tersebut layak untuk dipublikasikan kepada halayak. Jadi ingin disampaikan segera terbaca tanpa harus dibebani dengan kata-kata yang panjang lebar. Jadi tanpa ada caption, foto itu bisa berbicara dengan sendirinya. Kebayang ya? Bisa ya? Yang pertama informatif, yang kedua adalah relevan. Nah, relevan di sini adalah isi yang dikandung harus sesuai, foto itu harus sesuai dengan isi berita. Ya, misalkan kalau seandainya foto banjir, berita tentang banjir berarti fotonya banjir, ya. Kalau seandainya beritanya tentang kecelakaan atau kemacetan berarti tentang kemacetan fotonya. Tidak melenceng dari tema atau isi tulisan. Nah, itu berarti relevan. Yang ketiga itu ada faktual. Faktual. Nah, fakta itu adalah salah satu dari syarat berita. Ya, berita itu harus fakta. Makanya kadang berpikir berita seperti apa sih? Karena di dasar-dasar jurnalistik pun mungkin teman-teman kemarin sudah dibahas. Salah satu syarat berita adalah faktual. Fakta itu subjek foto tidak diada-adakan, tapi memang apa adanya. Ya, memang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kalau seandainya orangnya kondisi sedang banjir atau tempatnya kumuh, ya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Faktual, ya, fakta. Lalu ada penting. Nah, penting di sini adalah informasi yang disampaikan untuk masyarakat banyak. Itu penting nggak sih? Kira-kira kalau Dias lagi bangun tidur, foto selfie dipublikasikan kepada media gitu, penting nggak? Enggak. Kenapa? Siapa belum bangun tidur? Oke. Tapi kalau seandainya presiden yang baru bangun tidur, Bisa tuh. oke, karena dia orang terpandang, karena dia memiliki nama yang besar. Oke, di sini informasi yang disampaikan penting untuk masyarakat halayak. Ya, misalkan penting ya soal banjir, kebakaran, terus apa lagi? Kira-kira yang penting? Kira-kira yang penting apa lagi? Gempa bumi, tanah longsor, ya. Nah, seperti gunung meletus dan lain sebagainya. Hangat dan aktual. Sesuai dengan syarat sebuah berita, foto itu harus menyangkut kehangatan atau subjeknya bukan merupakan hal yang basi, jadi yang terbaru. Kira-kira kalau sekarang yang terbaru peristiwa apa sih? Yang terbaru berita-berita yang lagi ramai sekarang apa sih? Pemilu. Pemilu masih rangkaiannya banyak tuh. Yang terbaru debat capres. Apa? Nyari jawaban. Nyari jawab. Oke, peristiwa debat capres. Nah, foto di kondisi debat capres itu menjadi yang terbaru atau yang terhangat. Jadi meskipun foto itu bagus, ya menarik, tapi kalau tidak segera dipublikasikan kepada halayak, nah itu nilai kehangatannya itu atau nilai kebaruannya itu akan luntur. Nah, bagaimana kalau seandainya berita itu atau foto itu masih terus dipublikasikan? Sepanjang berita itu masih menjadi perbincangan masyarakat luas, itu masih bisa dipublikasikan. Ya, misalkan pemilu kan rangkaiannya panjang tuh, udah setahun lalu, ya kan sampai 14 Februari besok.
Nah, itu berarti masih layak untuk dipublikasikan. Hangat atau aktual, tadi faktual dan aktual, berarti yang terbaru, ya, terbaru. Oke, atraktif, foto harus mampu tampil secara menggigit, mencekam, menampilkan tidak hambar, tapi secara hidup. Nah, jadi fotonya itu nggak sekedar apa ya, ekspresi orang itu harus muncul, gitu ya, ekspresif. Terus kalau seandainya foto seseorang tokoh yang nggak hanya tegap lurus, tapi ada ekspresi wajahnya, ekspresi tangannya dan lain sebagainya. Ya, nah itu teman-teman nanti bisa ngambil gambar seperti itu. Lalu ada proximity atau kedekatan. Nah, kedekatan di sini kita bagi dua, kedekatan secara geografis dan kedekatan secara psikologis. Kalau geografis itu berarti tempat, ya. Nah, misalkan fotonya itu peristiwanya ada yang baru nih. Hari ini ada kemarin ada kecelakaan di Puncak, ya kan? Terus di hari yang sama misalkan ada kecelakaan di Bekasi. Nah, teman-teman sebagai warga Bekasi ingin tahu peristiwa yang mana dulu nih? Bekasi. Nah, itu karena kedekatan dengan pembaca, itu secara geografis. Kalau secara psikologis itu berarti kedekatan secara psikis. Misalkan perang di Gaza, misalkan umat Muslim di Palestina. Nah, kita mungkin sama umat Muslim merasa terenyuh ya dengan peristiwa yang dialami masyarakat di Gaza seperti itu. Jadi kedekatan, peristiwa yang memiliki kedekatan dengan para pembaca biasanya bersifat geografis maupun psikis atau emosional. Mau mahasiswa, kalau kemarin itu di Depok itu mahasiswa diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya gitu. Mungkin teman-teman sebagai sesama mahasiswi, apalagi yang punya pasangan, punya pacar, merasa terenyuh kan? Wah, jangan-jangan, ya gitu ya Gi ya. Nah, oke. Lalu konflik. Nah, konflik peristiwa yang menghadirkan dua pihak yang saling berlawanan. Konflik selalu menarik untuk diberitakan. Konflik di sini baik secara individu maupun kelompok, atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Bahkan konflik pun kadang ada yang dibuat-buat gitu kan untuk menarik perhatian orang. Ya, bahasa kerennya sekarang menjadi gimmick gitu ya. Seolah-olah menjadi ada perseteruan di situ. Nah, konflik karena apa? Masyarakat kita kan masyarakat kepo gitu, pengen tahu apa sih? Ada apa sih gitu. Orang yang nggak konflik aja bisa dibikin jadi konflik di situ. Ya. Sampai sini aman ya, masih ya? Oke, sedikit lagi. Nah, ketenaran. Nah, tadi ketenaran. Kalau seandainya Dias tadi lagi makan di warteg, biasa aja gitu ya. Karena tiap hari dia makannya di warteg. Tapi kalau mungkin istri presiden yang makan di warteg, nah itu pasti akan jadi pemberitaan, perbincangan ya. Peristiwa yang menyangkut orang-orang atau benda atau tempat yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca. Rumusnya adalah big name is big news. Ya, semakin besar nama orang atau nama tempat itu, maka semakin besar juga nilai berita yang bisa disampaikan kepada halayak. Bayang ya, bahkan orang besar, orang tenar pun cuman ngomong apa aja bisa jadi berita, ya kan? Bahkan mungkin misalkan Raffi Ahmad pakai sendal jepit aja diberitain, ya misalkan seperti itu. Atau siapa lagi yang tenar-tenar? Rafathar sakit panas, misalkan kita aja sakit panas sampai menggigil, sampai mau pingsan aja dicuekin gitu. Dia baru panas sedikit aja langsung diberitain. Nah, itu kira-kira teman-teman ketenaran. Lalu ada yang tidak biasa. Nah, hal-hal tidak biasa. Peristiwa tidak biasa sangat jarang terjadi, tapi juga unik dan menarik. Ya, jarang-jarang terjadi. Nah, itu menarik untuk diberitakan. Misalkan ada seorang raja belusukan misalkan, atau yang tidak biasa lah. Atau kalau ada bunga yang bunganya setahun sekali itu rafflesia, bunga bangkai. Nah, misalkan cuman bunga kayak gitu aja diberitakan karena jarang terjadi gitu ya, jarang terjadi atau tidak biasa kayak gitu. Ada lagi nggak contohnya kira-kira yang tidak biasa? Gerhana misalkan,
ya kan, gerhana dan lain sebagainya. Oke, nah yang terakhir adalah menarik atau unik. Gambar yang dihasilkan mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Nah, di sini hal-hal yang menarik, hal-hal yang unik. Kadang orang berpikir, ah, fotonya biasa aja, beritanya biasa aja, tapi kok diberitain? Karena di situ beritanya menarik atau unik. Misalkan ada orang menikah dua sekaligus gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Bisa ya? Oke, baik teman-teman, terima kasih waktunya. Besok kita praktik mencari foto yang bernilai berita. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.